Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dari KPID semester 4. Nama saya Eko Krisdianto. Saya akan menjelaskan tentang manajemen penyiaran, yaitu dalam materi konsep media massa. Banyak ahli komunikasi yang menyatakan bahwa saat ini kita hidup di zaman komunikasi massa, di mana masyarakat, secara sederhana, masyarakat adalah satu masyarakat yang kehidupan kesehariannya sudah dilakukan dengan media massa, yaitu tidak bisa lepas dari gadget, dari kita membeli barang, membeli makanan, mencapai informasi di media pendidikan dan sebagainya. Media massa sudah menjadi salah satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan kita. Konteks media massa dan institusi sosial, tentunya media massa membentuk dirinya sebagai salah satu organisasi yang hidup di tengah masyarakat, yaitu sebagai organisasi media massa, dan media massa akan memerlukan pengelolaan yang baik. Karenanya diperlukan manajemen media massa yang perlu dipahami untuk mencapai dan melihat fungsi dan peran media massa di tengah masyarakat. Manajemen media massa diperlukan agar media massa menjadi salah satu organisasi yang sehat, bukan organisasi yang parasit di tengah masyarakatnya, melainkan organisasi yang memberikan pengaruh kepada masyarakat karena media mampu menjalankan fungsi dan perannya. Fungsi dari modul ini yang saya bacakan yaitu, saya jelaskan: 1. Fungsi dan peran media massa di tengah masyarakat. 2. Media massa sebagai salah satu organisasi yang penting di tengah masyarakat. 3. Prinsip-prinsip pengelolaan media massa dengan memahami karakteristik organisasi media massa. Berbagai kepustakaan bidang ilmu komunikasi juga tentunya sudah dipelajari di modul-modul ini. Yang saya bacakan yaitu menyatakan fungsi media massa antara lain: 1. Menginformasikan, 2. Mendidik, 3. Menghibur, dan 4. Mempengaruhi. Fungsi media massa tidak boleh dikatakan sebagai fungsi universal, sehingga di negara manapun dan dalam masyarakat manapun media akan menjalankan fungsinya tersebut. Bila tidak menjalankan fungsi-fungsi tersebut, maka media akan berubah menjadi sekedar pamflet atau media propaganda belaka. Di Indonesia, Undang-Undang Pers diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Pers Pokok dan Undang-Undang Penyiaran. Peraturan perundang itu banyak berkaitan dengan berbagai media massa dalam menjalankan fungsi-fungsi dan peran-perannya. Sekaligus media massa mengembangkan tanggung jawab sosial yang dijalankan dan dipergunakan untuk melihat sejauh mana media massa di salah satu negara kita miliki. Jadi media massa itu perlu kita emban tanggung jawabnya agar sangat berperan dalam media penyiaran. Kebebasan dan tanggung jawab merupakan salah satu sisi dalam kehidupan media massa di negara manapun. Kebebasan media massa pun biasanya dilihat dari sisi praktik operasi media massa. Bila tidak ada pembatasan terhadap media massa, maka negeri tersebut disebut negeri yang demokratis. Indikator lain selain perundang-undangan dalam praktik operasional media massa yang menjadi tolak ukur kebebasan media massa diantaranya adanya lembaga masyarakat yang mengontrol praktik media massa, sehingga media massa tidak mengabaikan pelaksanaan fungsi dan perannya. Lembaga yang dibentuk masyarakat itu ada yang menyebutkan Media Watch atau lembaga pemantau media. Berikut saya akan memperlihatkan bagaimana tekanan-tekanan yang dialamatkan pada media dalam hal koran. Ini dia. Gambar ini diambil dari Dunia Media sumber Hutch dan Gordon. Dengan memperhatikan tekanan yang dialami media, maka Hutch dan Gordon
Menyusun kriteria media yang bebas seperti berikut ini. 1. Secara politik bebas dari pemerintah dalam hal yang menyatakan pendapat dan menyajikan laporan faktual. 2. Laporan tingkat tertentu bebas secara komersial dari pengaruh langsung kelompok penekan dan pemasang iklan. 3. Ada keseimbangan yang cukup baik pada diri wartawan dalam meliput dan memberitakan partai politik besar dan tak terlalu menunjukkan ketidakseimbangan. 4. Merefleksikan perbedaan pandangan dan pendapat yang ada di tengah masyarakat. Dan kelima, menyajikan liputan yang representatif pada semua kepentingan setiap bagian masyarakat. Dibelby dan Burton menyatakan siapa yang memiliki hak untuk menyatakan segala sesuatu tentang seseorang, siapa yang mengontrol sistem, siapa yang berhak memasuki sistem. Inilah kemudian yang dijawab oleh seorang kritikus media massa, Neil Postman dalam Biagi 1988 dengan menyatakan persoalan bukan terletak pada apa yang kita tonton, karena memang itulah yang bisa kita tonton, tapi bagaimana kita menontonnya. Dan ini adalah gambarnya. Gambarnya diambil dari Dibberly dan Burton, bersumber dari Dibberly dan Burton 1985. Menurut Biagi 1988, ada beberapa karakteristik media massa. Karakteristik itu sebagai berikut. 1. Disampaikan melalui media massa. 2. Pesan disampaikan secara tepat. 3. Pesan bisa menjangkau berbagai kelompok masyarakat secara bersamaan atau beberapa sedikit saja waktunya. Berkaitan dengan karakteristik tersebut, tentunya sangat tergantung pada kehadiran media massa, sehingga memungkinkan pesan disampaikan secara tepat bersamaan pada kelompok-kelompok besar dan halayak umum. Menurut Biagi, ada kecenderungan media-media itu makin terpusat, yaitu ada 4. 1. Konsentrasi pemiliknya. 2. Pemilik lintas media. 3. Pemilik oleh konglomerasi. 4. Melakukan integrasi vertikal. Secara umum, media massa dibagi 3 kategori, yaitu media komersial, media publik, dan media komunitas. Berikutnya yaitu media cetak, media elektronik, dan media baru. Di sini kita akan membahas secara rinci bagaimana jenis 3 jenis media. Perkembangan media massa tidak lepas dari perkembangan teknologi. Temuan teknologi tersebut memang mengubah wajah peradaban karena pemanfaatannya. Penemuan media cetak oleh John Gutenberg mendorong munculnya media cetak yang mengubah cara manusia memperoleh informasi. Manakala kita bicara tentang media massa, maka sangat erat kaitannya dengan pembahasan tentang prinsip-prinsip komunikasi. Media massa sebagai sarana komunikasi tentu tidak bisa lepas dari prinsip komunikasi tersebut. Susanto membahas 1. Relevansi. Dengan kehidupan sehari-hari khalayak, yang berarti isi komunikasi yang disampaikan relevan dengan kehidupan khalayak yang terpenting relevan dengan kebutuhan khalayak, kebutuhan nyata khalayak. 2. Objektivitas, yang berarti isi informasi tersebut tidak mengandung kepentingan pribadi, melainkan lebih pada kepentingan khalayaknya. 3. Kredibilitas, komunikator, yang berarti orang yang menyampaikan informasi itu memang dipercaya atau memiliki nilai terpercaya dalam pandangan khalayak. 4. Ruang pengalaman, field of experience, dan kerangka acuan, frame of experience, khalayak, yang berarti informasi yang disajikan sejalan dengan ruang pengalaman dan kerangka acuan khalayaknya. Prinsip-prinsip tersebut sangat penting kita perhatikan dalam mengelola media massa. Meski pada umumnya para pakar komunikasi menyepakati fungsi media massa tersebut, namun ada juga yang merumuskan sebagai berikut.
Black dan Whitney, yakni menginformasikan, menghibur, membujuk, dan mentransmisi budaya. Sedangkan Sumadiara menyatakan bahwa fungsi media massa adalah informasi, edukasi, koreksi, reaksi, dan mediasi. Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam dari 3 media massa tersebut. Yang pertama adalah media cetak. Berdasarkan sejarahnya, media cetak merupakan media yang tertua yang ada di sejarah peradaban manusia. Media cetak juga yang mengawali kemunculannya jurnalistik. Di samping itu, warisan sejarah yang diberikan media cetak pada industri media saat ini adalah istilah pers. Pers merupakan pengalian bahasaan dari press. Oleh karena itu dikenal dengan istilah dalam arti sempit dan pers dalam arti yang luas. Sedangkan pers diartikan dalam arti luas meliput semua orang jenis media, baik media cetak maupun elektronika. Bahkan orang-orang bekerja di media tersebut disebut juga sebagai orang pers. Sedangkan prinsip pers seperti dikemukakan oleh Susanto ada 3, yaitu aktualitas, relevansi, dan 3 teknik pelaporan. Dan berikut penjelasannya. Di samping itu, untuk membedakan kategori tersebut, yaitu apa yang kita dikemukakan oleh Sumadiara tentang karakteristik media cetak yang meliputi 1. Perioditas, 2. Publisitas, 3. Aktualitas, 4. universalitas, dan 5. Objektivitas. Selanjutnya adalah media elektronika. Media elektronika merupakan media yang muncul setelah media cetak. Uniknya, meski muncul media elektronika ini tidak mematikan fungsi media cetak. Oleh karena itu, orang-orang menyebut munculnya media baru ini sungguhnya tidak bersifat substitutif atau menggantikan media sebelumnya, melainkan justru bersifat komplementer atau melengkapi. Media yang pertama kali dalam media elektronika ini adalah media yang disebut khususnya radio, dikenal pada tahun 1929. Dalam media elektronika ada 2 media, yaitu radio dan televisi. Dari 2 jenis tersebut, kita tahu bahwa media elektronika itu ada 2 macam. Radio yang bersifat auditif, sehingga kita dituntut untuk membayangkan apa yang disajikan melalui siaran radio, dan sedangkan televisi yang bersifat audiovisual yang membuat kita tidak perlu membayangkan lagi apa yang disampaikan siaran televisi karena sudah ada visualnya. Keduanya memiliki kelemahan, informasi yang disajikan pada umumnya lebih ringkas sehingga untuk banyak hal lebih merupakan penghasilan tersaja. Selain itu, bila terlewatkan satu informasi, kita tidak bisa mengulanginya lagi. Yang ketiga adalah media baru. Salah satu permasalahan yang kita hadapi saat membahas media baru adalah istilah yang membingungkan. Mengingat pada zamannya, semua media yang kita kenal pun adalah media baru. Seperti pertama kali koran terbitkan, jelas koran merupakan media baru. Begitu juga saat pertama kali ada radio dan televisi termasuk media baru. Namun media baru kali ini muncul karena beberapa alasan, yaitu konvergensi media, interaktivitas. Selanjutnya ada perubahan perilaku. Dan berikut ada perbandingan dari aspek media lama dan media baru. Diambil dari sumber Iriantara 2005. Ya, media massa sebagai bagian dari kegiatan komunikasi massa bekerja dengan mengacu pada prinsip komunikasi massa. Ada 3 prinsip komunikasi yang perlu diperhatikan dalam media massa, yaitu objektivitas, relevansi, dan penyusun laporan atau teknik penulisan laporan. Media massa sendiri terbagi menjadi beberapa karakteristik, yaitu perioditas, publisitas, universalitas, aktualitas, dan objektivitas. Secara kategoris, media massa yang ada saat ini dikelompok menjadi 3, yaitu media cetak, media elektronika, dan media baru. Ya, mungkin itu dapat saya sampaikan dari penjelasan saya tentang modul 3, yaitu yang berisikan tentang materi konsep media massa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.